Israel berambisi melenyapkan seluruh fasilitas nuklir Iran. Dalam operasi terbarunya ke Teheran, serangan udara IDF dilaporkan berhasil menghantam sejumlah situs nuklir penting seperti Natanz dan Isfahan. Namun target paling vital yaitu fasilitas nuklir Fordow masih berdiri kokoh. Terletak jauh di dalam perut gunung dan dijaga ketat, situs ini diyakini hanya bisa dihancurkan oleh senjata Amerika Serikat, bom bunker GBU-57. Mampukah bom ini menghancurkan fasilitas nuklir paling rahasia milik Iran? Simak ulasannya dalam video berikut. Fordow merupakan situs nuklir yang paling dilindungi di Iran. Dibangun secara tersembunyi di bawah gunung, lokasi ini dirancang tahan serangan udara. Berbeda dengan Natanz yang lebih terbuka, Fordow dibangun di lereng gunung dekat kota Qom, sekitar 95 km barat daya Teheran. Fasilitas ini diperkuat dengan sistem pertahanan udara canggih, termasuk rudal buatan Iran dan Rusia. Banyak analis meyakini hanya AS yang memiliki senjata konvensional yang mampu menembus pertahanan Fordow. Senjata tersebut adalah Massive Ordnance Penetrator (MOP) atau bom penghancur bunker jenis GBU-57. Bom raksasa ini memiliki berat 13,6 ton dengan panjang sekitar 6 meter. Dengan desain selongsong padat, bom ini dirancang untuk tetap utuh saat menembus batu dan beton sebelum meledak jauh di bawah tanah. Bom ini dilaporkan mampu menembus hingga ke kedalaman 61 meter sebelum meledak, sekitar 10 kali lipat lebih dalam dibandingkan bom GBU-28 milik Israel. Meski demikian, Fordow diperkirakan berada di kedalaman 80 hingga 90 meter di bawah tanah, membuat bom MOP milik AS mungkin tidak cukup untuk benar-benar menghancurkannya. Selain itu, kemungkinan keterlibatan langsung militer Amerika Serikat dalam serangan terhadap Iran masih dipertanyakan. Terlibatnya AS secara langsung berpotensi memicu konflik regional yang lebih luas dan mengancam aset militer Washington di Timur Tengah. Meski demikian, spekulasi meningkat setelah Presiden AS Donald Trump dalam kunjungannya ke KTT G7 di Kanada meninggalkan pertemuan lebih awal, di mana ia memberikan pernyataan samar bahwa tindakan itu tidak ada hubungannya dengan gencatan senjata, melainkan karena sesuatu yang jauh lebih besar. Sinyal paling nyata tentang kemungkinan keterlibatan AS dalam skenario militer adalah jika Washington memutuskan untuk memindahkan pesawat pengebom siluman B-2. Pesawat itu menjadi satu-satunya platform yang dapat membawa bom GBU-57 ke pangkalan militer strategis di Kepulauan Chagos. Dibuat oleh Northrop Grumman, pesawat ini bisa membawa muatan sebesar hingga 18.000 kg dan telah diuji untuk mengangkut 2 bom GBU-57 sekaligus. Dengan jangkauan terbang hingga 18.500 km dan 1 kali pengisian bahan bakar, B-2 mampu menyerang target dimanapun di dunia dalam waktu hitungan jam. Pertanyaan pokoknya adalah apakah AS mau terlibat? Menurut Jenderal AS Joseph Votel, kebijakan AS selama ini adalah menahan diri untuk tidak memberikan senjata semacam itu kepada Israel karena kekhawatiran akan penggunaannya. Lebih jauh lagi, risiko serangan terhadap fasilitas nuklir Iran tak hanya bersifat militer atau strategis, tetapi juga berpotensi membawa dampak serius bagi keselamatan warga sipil. Kepala IAEA Rafael Grossi memperingatkan setiap aksi militer yang menyerang instalasi nuklir bisa menimbulkan bencana radiasi dan konsekuensi besar bagi masyarakat Iran dan negara-negara di sekitarnya. Ia pun mendesak seluruh pihak untuk menahan diri demi mencegah eskalasi lebih lanjut. Akan tetapi, Israel mengisyaratkan Fordow tetap menjadi target yang tidak akan dibiarkan begitu saja. Duta Besar Israel untuk Washington, Yossi Leder, menyatakan negaranya memiliki beberapa opsi untuk menghadapi situs tersebut, tidak semuanya berupa serangan udara langsung. Sementara itu, laporan New York Times menyebutkan Israel sebelumnya pernah mengajukan rencana kepada pemerintahan Obama yang melibatkan pasukan komando untuk menyusup dan meledakkan Fordow dari dalam. Misi ini berisiko tinggi yang menyerupai operasi rahasia Israel terhadap pabrik rudal Hizbullah tahun lalu. Namun menurut Jenderal AS Kenneth McKenzie Jr., terlepas dari berbagai opsi yang tersedia, Fordow tetap menjadi target yang sangat sulit untuk dihancurkan secara total. Seorang pejabat militer Israel kepada Reuters menyatakan Fordow belum menjadi target serangan. Namun ia menambahkan bahwa hal itu masih sangat mungkin terjadi di waktu mendatang.
Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, bahkan secara eksplisit menyebut Fordow sebagai masalah yang pasti akan ditangani. David Rising dari The Associated Press menyebutkan muncul spekulasi yang semakin menguat bahwa Israel pada akhirnya harus membahas dengan AS tentang penggunaan bom penghancur bunker tersebut. Pembahasan itu akan terjadi jika Israel benar-benar ingin melumpuhkan program nuklir Iran secara total. Saat ini, Israel tidak memiliki kapasitas untuk melakukan tugas tersebut, sehingga pilihan untuk meminta Amerika menurunkan senjata itu menjadi relevan. Jika hal ini terjadi, maka akan terlihat pesawat Amerika dengan pilot Amerika menjatuhkan bom tersebut ke fasilitas nuklir Iran. Tindakan ini secara praktis akan menyeret Amerika lebih jauh ke dalam konflik terbuka di Timur Tengah. Presiden Trump sendiri menolak berkomentar tentang kemungkinan dukungan militer semacam itu. Sementara Israel menegaskan mereka saat ini hanya meminta bantuan senjata defensif dari AS. As Israel continues its attacks on Iran, there's growing speculation that it may need to talk to Washington about the possible use of American bunker buster bombs. That's because if it wants to realize its goal of destroying Iranian nuclear facilities, it's going to have to take out the Fordow enrichment plant, which is buried deep under a mountain in Iran. Right now, Israel itself lacks the conventional capabilities to take out such a facility, so it would need to talk to the U.S. about the bunker buster. Now, the bunker buster is not a specific bomb; it's a type of bomb. What we're talking about is a specific American weapon, which is 30,000-pound precision-guided bomb, and it can only be carried by the B-2 stealth bomber right now. Because that's the only plane that's configured to carry such a weapon. Now, this of course means that you'd have an American plane with an American pilot dropping an American bomb on an Iranian nuclear facility, which raises the possibility, obviously, of getting the U.S. more directly involved in a conflict in the Mideast, which is something that President Trump has said that he doesn't want to do. Trump has himself refused to comment on the possibility of U.S. military assistance like that, and Israel itself has said that it's so far only asked the U.S. for any defensive weapons. So right now this is just speculation on whether it might be needed. Meskipun secara teknis AS memiliki kapasitas senjata dan platform pengiriman untuk menghancurkan Fordow, keputusan untuk melakukannya berada dalam dimensi politik yang jauh lebih kompleks. Pilihan penggunaan GBU-57 bukan saja soal militer, tapi juga soal keterlibatan langsung AS dalam konflik yang bisa meluas di Timur Tengah, sesuatu yang masih jadi perhitungan serius di Gedung Putih. Simak terus perkembangan konflik Israel-Iran hanya di YouTube Kompas.com.